oleh pesan Paus Fransiskus untuk Hari Komunikasi Sosial yang ke-59 ini, saya hendak menggarisbawahi beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita sungguh dapat menjadi orang-orang yang turut membangun kesatuan. Yang pertama, kesatuan itu butuh model, butuh contoh. Yesus katakan di dalam Injil hari ini, dalam doanya, semoga mereka bersatu seperti aku tinggal dalam engkau dan engkau dalam aku. Kesatuan Yesus dengan Bapaknya dan kesatuan Allah Tritunggal adalah sumber kekuatan dan tujuan segala bentuk kesatuan kita dalam sejarah di bumi ini. Namun kita juga memerlukan model-model konkret tentang kesatuan dalam ziarah kita. Kendati ditandai oleh berbagai kerapuhan dan kelemahan, kita manusia perlu saling mengusahakan model kesatuan agar dapat menginspirasi banyak orang untuk berjalan bersama merealisasikan kesatuan itu. Kesatuan antar suami istri, saling pengertian dalam keluarga, menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan anak-anak. Kerukunan dalam keluarga besar memberikan kekuatan bagi semua anggota keluarga besar. Kesatuan dalam gereja menjadi tanda jelas bahwa Tuhan sungguh hadir di antara kita. Namun yang sering terjadi adalah bahwa kita abai memperhatikan model-model kesatuan seperti ini. Kalau kita perlukan model kesatuan, maka benar juga kalau kita katakan segala bentuk perpecahan merupakan luka yang dalam pada kemanusiaan dan pada manusia, dan merupakan contoh yang kontradiktif bagi kesaksian kita sebagai pengikut Yesus. Ketika orang tua tak selesai bertengkar di antara mereka, bahkan sambil memutuskan untuk berpisah, hal ini menimbulkan luka yang mendalam pada diri anak-anak. Ketika keluarga besar terus hidup dalam permusuhan satu sama lain, itu tidak memberikan kekuatan bagi para anggota keluarga besar. Saat ada konflik dalam gereja antar para imam, biarawan, biarawati, itu akan menimbulkan kebingungan di tengah umat dan bahkan menjadi skandal. Kita butuh upaya serius untuk mengupayakan model-model kesaksian tentang kesatuan yang hidup. Paus Fransiskus ingatkan kita bahwa seringkali kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk bisa menemukan dan menceritakan kisah kebaikan di antara peristiwa kehidupan kita yang tersembunyi, seperti pendulang emas yang menampi pasir untuk bisa menemukan serpihan-serpihan emas murni. Di masa ini, karena kita kebanjiran informasi, seringkali kita abai melihat, merenungkan, dan menangkap model-model sederhana dan kesatuan yang dihidupi oleh keluarga-keluarga sederhana di sekitar kita. Hanya kalau orang ambil waktu dalam keheningan, orang dapat melihat dan menangkap, menceritakan model-model kesatuan itu. Namun, kita hidup di tengah sebuah zaman di mana keheningan batin menjadi semakin mahal.
Yang kedua, mempromosikan kesatuan dengan lemah lembut. Dalam bacaan kedua dari kitab Rahmi tadi, kita dengar roh dan mempelai perempuan itu berkata, marilah. Dan semua orang yang mendengarnya hendaknya berkata, marilah. Ajakan. Kesatuan hanya bisa kita bentuk dan kita pelihara dengan cara-cara yang lembut, cara-cara persuasif, yang membuka pikiran orang untuk menanggap, yang membuka hati orang untuk terbuka melihat pentingnya usaha serius untuk memelihara kesatuan. Kesatuan harus kita pelihara. Paus Fransiskus dalam pesannya untuk Hari Komunikasi Sosial ini memberi judul untuk pesan itu, bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada dalam hati. Bagikanlah dengan lemah lembut. Paus Fransiskus mengimpikan sebuah komunikasi yang membuat kita sanggup menjadi saudara-saudari seperjalanan yang mampu membangkitkan harapan di tengah zaman yang penuh pergulatan ini. Komunikasi yang membangun harapan. Namun, kita sering menemukan diri kita sendiri dalam situasi di mana komunikasi kita ditandai oleh kata-kata yang sering lebih tajam dari pisau cukur, di mana kita turut berkontribusi bagi tersebarnya berita-berita bohong yang membingungkan. Paus Fransiskus mengajak kita untuk membatasi diri agar tidak hanya memamerkan diri dalam komunikasi. Komunikasi kita mestinya tertuju pada upaya serius untuk membangun kesatuan. Dan yang ketiga, untuk membangun dan memelihara kesatuan dibutuhkan kerelaan untuk memaafkan, untuk mengampuni. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang dituntut dari kita adalah kesediaan untuk mengampuni, untuk memaafkan. Tentu saja kita mungkin lebih gampang memaafkan mereka yang agak jauh dari kita, tetapi melakukan sesuatu yang melukai kita. Sangat sulit mengampuni mereka yang sangat dekat dengan kita, yang sangat kita percayai. Namun itulah jalan untuk membangun dan memelihara kesatuan. Dalam pesan itu, Paus Fransiskus mengutip ungkapan dari seorang uskup Italia, Tonino Bello, yang mengatakan begini: setiap konflik yang tidak dikelola dengan baik berakar dengan memudarnya wajah. Kalau kita lupa akan wajah konflik dari orang, kalau kita membiarkan wajah-wajah konflik itu lebur hanya menjadi angka dan variabel-variabel pada berbagai macam kalkulasi, maka yang muncul adalah konflik yang tidak terolah dengan baik. Konflik kita butuhkan untuk dapat maju dalam kehidupan. Menjadi soal ketika tidak mampu mengelola konflik sehingga sungguh menjadi sesuatu yang bisa membawa kita maju, berkembang dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan bersama. Adik-adikku, para calon diakon yang saya kasih, semoga mereka bersatu. Tugas untuk mempersatukan adalah tugas yang juga diberikan kepada kamu sebagai diakon. Tugas yang mesti kita terima untuk membantu menciptakan model kesatuan
yang sungguh dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi umat. Agar kita menjadi orang-orang yang mempromosikan komunikasi yang lemah lembut, bukan untuk memprovokasi kebencian dan iri hati. Agar kita menjadi orang-orang yang rela memaafkan dan mengajak orang lain